Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'dah. Para salikin, sahabat, kolega, jamaah, rahmatullah. Mari kita lanjutkan dengan bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para jamaah rahmatullah, mari kita lanjutkan dalam kitab Minhajul Abidin karya dari Imam Ghazali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab fa in qila fa ma maghna ridha bil qada'i wa haqiqatu dzalika wa hukmu. Apa makna rela terhadap qada Allah, hakikatnya dan hukumnya. Fa'lam anna ulama'unaku qalun, maka sesungguhnya para ulama telah menetapkan yang namanya definisi dari qada. Innar ridho, dengan ridho ya. Innar ridho tarkusuh. Orang yang dikatakan ridho adalah orang yang meninggalkan ketidakpuasan. Jadi ukuran dari kehidupan itu bukan puas tidak puas, tetapi kerelaan kita terhadap putusan Allah, itulah ridho, itulah rela. Puas atau puas, nanti hidup itu bukan urusan puas tidak puas, tetapi kita harus meninggalkan ketidakpuasan justru, karena ketidakpuasan itulah orang yang akan justru mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang puas, kadang-kala menurunkan semangat beribadah. Maka dengan demikian wasuhtolik, ketidakpuasan adalah menyebut yang bukan sesuatu, memprotes terhadap keputusan Allah. Karena apa? Bi annahu aula bihi wa aslahu lahu fi ma la yastaikinu fasadu wa salahuhu. Maka dengan menyatakan hal itu, kita tidak rela, kemudian kita tidak puas dengan keadaan, maka dia akan mengatakan apabila lebih utama yang dia inginkan itu lebih baik di dalam perkara yang tidak dia yakin, maka ini akan melahirkan fasada, bisa jadi terhadap fasada, kerusakan, wasolahu, dan kebaikan. Artinya keinginan kita belum tentu baik buat kita. Allah lebih tahu terhadap apa yang diputuskan, apa yang diputuskan, apapun itu, rezeki, pangkat, kedudukan, kekuasaan, Allah lebih tahu. Maka dengan demikian, fahadha satu fi fa'lam dalik. Maka dengan demikian menerima qada Allah, syaratnya adalah ridho dan rela. Itu syarat utama. Jadi kalau kita tidak ada syarat itu, maka dengan demikian kita tidak ridho atas keputusan Allah, tidak menerima qada-qadarnya Allah. Ini pengertian definisi dari ar-ridho. Fa in qulta alaisa syururu wal ma'asi bi qada'i ta'ala wa qadrihi fa kayma yardal abdu bisyarri wa yalzamatu dzalik. Ini agak sesuatu yang kita renungkan bahasa ini. Fa in qulta laisa al syururi wal ma'asi, maka bukankah segala kerusakan dan kemaksiatan itu berdasarkan bi qada'i ta'ala wa qadrihi, dan
keputusan Allah dan takdir. Ini mohon kita renungkan. Seringkali kan kita masih melihat, mendengarkan takdir saya adalah takdir ahli maksiat. Takdir saya itu takdir orang yang ahli dosa. Karena seringkali menyalahi dari pengertian ini. Memang semua keputusan itu Allah. Tetapi Allah tidak menakdirkan seseorang itu ahli maksiat. Ahli maksiat adalah dirinya sendiri. Tapi kalau memang itu kenyataannya Anda kita semua itu dosa, ada maksiat, maka dengan demikian kita bukan menerima maksiatnya. Kita tidak boleh mengklaim maksiat yang kita lakukan itu adalah takdir Allah. Tidak. Tetapi faktanya kita adalah apa? Maksiat dan dosa, maka segeralah ingat pada Allah, dan disitulah makna pengertian dari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Fakaifa yardal abdu bisari, bagaimana saya bisa menerima ridho kejelekan ini, padahal Allah telah memastikan hal itu pada dirinya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali menerangkan, fa'lam anna ridho innamal yalzamu bil qadha. Maka ketahui bahwa kerelaan hanya diwajibkan terhadap qadha, keputusan Allah, wa qadha'u, dan qadha'nya itu sendiri ya yang jelek, laisa bisarin, tetapi bukan menerima keburukan itu. Sehingga Anda jangan mempunyai definisi sendiri lah. Wong saya ditakdirkan jadi orang mursal kok. Enggak. Orang mursal, orang yang fasik itu bukan takdir. Tapi kenyataannya Anda fasik, maka segeralah untuk bertobat. Tapi kenyataannya Allah telah menakdirkan, bukan menakdirkan dalam arti azali lah. Karena Anda lingkungannya adalah jelek, buruk. Wa inna masyarru wal maqdi, maka sejumlah wujud keburukan itu adalah materi qadha'nya, buruknya. Ya, fala yakuna ridha bisarin, tetapi Anda tidak boleh ridha terhadap maksiat dosa kamu. Nah, ini. Jadi jangan terulang lagi ya Bapak Ibu sekalian, kita mengatakan takdir saya jadi orang mursal, jadi orang maksiat. Takdir saya jadi orang peminum, bukan. Cara berpikirnya bukan seperti itu. Walaupun akhirnya peminum, maka Anda harus segera untuk apa? Sadar. Bukan justru mengklaim ini semua karena kehendak Allah. Nah, jangan, salah ya. Faktanya memang melakukan, tapi kita tidak menerima melakukannya itu. Jangan bangga dengan maksiat dan kesalahan kita. Ini cara apa? Imam Ghazali menerangkan implementasi dari qadha ketika berkaitan dengan keburukan. Nah, wa qad qala saya suyukhuna rahimahullah taala, maka guru-guru saya, innal maqdiyati arba'atun, sesungguhnya ridho terhadap qadha itu ada 4. Qadha itu ada 4. Nikmatan, qadha terhadap nikmat. Wasiddatan, qadha terhadap kesusahan. Wa khairon, qadha saat diberi kebaikan. Wa syarrun, dan qadha saat diberi keburukan. Nah, ini jadi qadha itu ada 4 hal itu. Maka dengan demikian kita urai, wa nikmata yajibur ridho. Kalau Anda diberi qadha nikmat, ya tahu-tahu jadi betul anggota DPR, DPRD, nah, nikmat, maka Anda yajibur ridho. Anda harus ridho. Fima bil qadha'i wal makzi. Ridhonya itu terhadap pemberi qadha, Allah. Materi qadha'nya adalah kita anggota DPR. Wal qadha'i wal makzi, maka dengan demikian makzi, takdirnya itu sendiri, anggota DPR itu. Anda harus nikmati, Anda harus syukuri,
maka dengan demikian Anda itu menerima dengan rela. Wa yajibu ala syukur, orang yang diberi kenikmatan, cara untuk keikhlasannya itu harus syukur min haitsu innaha nikmatun, maka yang syukur terhadap apa yang Allah berikan nikmat itu, ya. Wa idharul nikmah, dan Anda harus tunjukkan kenikmatannya itu kepada Allah alaihi biibda'i athari nikmah, dengan memperlihatkan pengaruh kenikmatan itu. Fa amma bi nikmati rabbika faqadis. Kalau jenengan ada nikmat, beritakan, bikin tumpeng kecil-kecilan. Ojo eman-eman. Lo dikasih rezeki banyak kok diem saja oleh Allah. Maka dengan demikian ini disebutkan apa? Disebutkan tadi adalah athari. Kita akan memberikan sebuah athari nikmah. Jadi rasa nikmatnya itu kita harus perlihatkan. Oke. Sekarang yang kedua. Wasiddatu yajibu aidzur ridho. Kalaupun Anda diberi kesusahan, maka Anda tetap harus ridho fiha, di dalam apa yang diberikan Allah terhadap kesusahan itu, bil qadha'i wal maqdin. Ya, dengan qadha'nya, qadha' itu sendiri, dengan materi qadha' itu. Misalkan tidak naik-naik pangkat. Ya, misalkan Anda ridho. Ya, jangan protes. Kita introspeksi, jangan-jangan ada apa. Oke. Wa yajibu alhil sober, kalau Anda diberi qadha yang tidak kurang atau yang kurang baik itu, maka kuncinya sabar. Min haitsu innaha sitatun, maka dengan demikian itu adalah kita harus tetap sabar terhadap qadha yang memberi kesusahan itu. Karena qadha itu tiada lain adalah dari Allah Subhanahu. Sekarang yang ketiga, wal khair yajibu minar ridho bil qadha'i wal qadha'a wal maqdin. Kalau Anda diberi qadha, diberi takdir, ya khair, baik, maka dengan demikian Anda yajibu fi ridho, maka tetap harus ridho terhadap pemberi ridho, ridhonya dan materi ridhonya itu. Maka dengan demikian fayajibu ala dzikr. Kalau sudah seperti itu, Anda harus memperbanyak zikir. Manatun terhadap nikmat-nikmat Allah, harus ingat terus. Justru jangan diberi lebih, malah lupa pada Allah. Min yakhaisu innahu khairun wa wufiqa lahu. Maka dengan demikian suatu kebaikan berkat pertolongan Allah itu kepadanya. Ila ing syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Terus ya. Sekarang wasaru yajibu alaihi ridho bil qadha wal qadha'i wal maqdin. Kalau qadha Allah itu memberikan kita itu adalah keburukan, kita lagi diuji, kita lagi njeblok hidup kita, semua rugi, dagangannya rugi, modalnya habis, dan kita dalam keadaan yang jelek seperti itu, maka kita harus ridho terhadap Allah, pemberian itu, materinya, dan qadha itu sendiri. Min haitsu inna maqdiyun la min haitsu innahu syarrun, bahwa Allah adalah yang memberi ridho, bukan dari sisi adalah keburukan itu. Keburukan itu tidak boleh kita terima, karena itu harus Anda ikhtiar lagi. Kalau keburukan itu kok Anda maksiat, bukan maksiat kita terima, tapi kenyataannya kita maksiat, karena itu kita harus segera untuk memperbaikinya. Wa kaunu ma'diyan, maka dengan adanya keburukan ini sebagai materi ridho, yarji'u ilal qadha, maka Anda berpulang kepada qadha dan pemberi qadha. Wal qadhi, artinya pemberi qadha itu adalah Allah, bil haqiqah, dan berdasarkan hakikatnya itu yang harus kita lakukan terhadap kebaikan-kebaikan kita itu. Wa hadza kama annaka tadha madhabal mukhalifah, dan hal itu seperti halnya kalau
terjadi perbedaan antara apa? Antara madhabil mukhalifah. Maka dengan demikian ayyakuna makluman laka la ayyakuna madhaban laka, maka dengan demikian kita tidak menerima madhab lain dan tidak usah untuk kita melakukan apa peperangan dengan yang lain. Artinya begini, kita kan ada min arba'atul madhab. Kita punya 4 madhab. Dan alhamdulillah kita semua insya Allah 4 madhab dengan heavy-nya Imam Syafi'i. Nah, karena itu kalau ada perbedaan ya biasa saja. Kita nggak usah ikut dia, kita ridho, rela saja. Dia juga punya dasar hukum. Sebaiknya yang lain juga menerima pendapat kita. Maka dengan demikian, madhab itu yarji'u ilal ilmi. Karena di dalam perbedaan madhab itu ada ilmu, farridho wal mahabbah, maka saling ridho dan saling untuk mencintai kita. Innama yakunu bil haqiqal ilmi bimadhabil mukhalif. Maka dengan demikian orang yang saya berbeda madhab itu ada di dalamnya adalah ilmu la bimadhabati fakadar ridho wal bil makti. Maka dengan demikian kita harus ridho ada perbedaan madhab dan kita juga berbeda terhadap madhabnya itu, saling menghargai. Terakhir Bapak Ibu sekalian, fa in qila faridho hal yakunu mustazidan. Lalu jika dikatakan lalu orang rela, apakah keadaannya boleh sebagai orang yang ingin tambahan? Nah ini Bapak Ibu sekalian, sudah eselon 2, bolehkah meminta eselon 1 kira-kira gitu. Dari eselon 4 bolehlah mohon tambahan ke eselon 3. Nah, jawabannya boleh. Tapi caranya seperti ini. Qila lahu na'amu bisartil khair wassalah. Syaratnya Anda harus mengatakan ingkana bisartil khair. Kalau itu lebih baik dan itu lebih aslah. Lebih apa? Lebih baik dan lebih patut. Dunal hukmi, bukan karena memastikan. Ya Allah, sudah loh, saya itu sudah 4 tahun. Mestinya saya itu sudah harus eselon 2. Kok enggak eselon 2? Itu yang enggak boleh. Ya. Fala yukhzihujuhu dzalika anir ridho. Maka kalau Anda bermohon dengan cara memastikan, maka Anda keluar dari ridho. Bal yadullu alayya ridho. Maka dengan demikian bahwa Anda itu adalah menunjukkan apa? Tidak ridhonya itu. Tapi kalau Anda tadi ingkanal khair wassalah aslah, maka itu Anda ridho. Boleh. Jadi ingin naik pangkat boleh. Nambah rezeki boleh. Tapi dikatakan ingkana khair wassalah. Kalau itu baik dan lebih patut, ya Allah, mohon kiranya saya ditambah. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, bahwa aula, maka itu lebih utama kalau Anda mohon seperti itu, li'anna man ajabu syai'un waridho dzalik, maka dengan demikian Anda, karena sejujurnya orang yang terkagum dirinya oleh sesuatu yang rela terhadap sesuatu itu, maka itu adalah istazada minhu, Anda akan mendapatkan kenikmatan tambah. Setelahnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa kana nabiyyu, dan telah bersabda Rasulullah, idza khadara labani yaqulu Allahumma barik lana fihi wa zidna min. Rasulullah itu kalau dapat laban susu, maka doanya, ya Allah, terima kasih atas keberkahan yang kau berikan fihi, dengan diberikan laban susu itu, wazidna minhu, ya Allah tambahilah kami itu. Boleh ya. Wa fi ghairi yaqulu wazidnan khairan minhu, kalau tambahan dari susu itu jumlahnya lebih baik dari saya. Jadi boleh ya Bapak sekalian, kalau Anda kita semua ingin lebih itu boleh. Wa fi mardi'i minal maudhi'in, dan di satu kejadian dari 2 kejadian itu, lam yadullu ala annahu ghairu radin, maka dengan demikian tidak menunjukkan bahwa beliau tidak rela. Tidak, Allah
Rasulullah minta tambahan itu tetap rela, ya, bima qadarul ta'ala min dalik, dari qadarnya Allah terhadap beliau terhadap rezeki itu boleh. Bapak itu sekalian yang saya hormati, yang paling akhir, maka fa in qulta falam yadhkur anin nabi, lalu jika engkau tidak menyebutkan tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, al istina wa sudrul khair wa aslah, kalau Anda cara menyebutkan istisna tadi, ingkana khair wa aslah, caranya apa? Fala am hadhil umuru innama takunu bil qalbi, itu sesungguhnya cukup di hati. Mohon itu sesungguhnya, ya Allah saya ingin pangkat tambahan. Kalau itu baik dan aslah, khair dan aslah, itu di hati. Tapi kalau diucapkan dengan boleh, oke, wa amna ma yaqulu bilisani bi ibaratun andalik, dan bahwa apa yang diucapkan oleh lisan adalah pengungkapan dari hati, itu juga boleh. Jadi kalau mau ingin tambahan, maka harus istisna. Insya Allah kalau itu lebih baik dan lebih patut, ya Allah. Wala mu'tabaro bitarki ibarati ma'al khusulil bil qalbi, maka tidak ada hal yang dipertimbangkan dengan meninggalkan pengungkapan itu, ya, di dalam hati itu, ya, itu boleh. Fa'lam dalika mukinan, telah berhasilnya, maaf, fa'lam, ketahuilah, dalika mukinan, maka dengan demikian apa yang diungkapkan lisan itu sesuai dengan hati kecilnya, yaitu mohon untuk ditambah, tapi ditambah 2 kalimat, ingkanal khair wal aslah, kalau itu lebih baik dan lebih patut, ya Allah, untuk kehidupan saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Demikian kita telah ngaji dan menyudahi terhadap Al-Aridul Falid, yaitu tentang penggoda ketiga di dalam ibadah kita adalah bagaimana kita menerima qadha wa rudu wa anwa'ihi. Maka Bapak Ibu sekalian, insya Allah Sabtu depan kita akan bicara tentang Aridul Rabi, penggoda yang keempat. Ya, apa itu? As-sada itu wal masaib, yaitu terhadap kesulitan dan musibah-musibah yang Allah ujikan kepada kita. Maka dengan demikian itu juga sebagai penggoda tanjakan kita menuju Allah. Demikian, terima kasih. Semoga Allah meridhai, membimbing kita, membukakan pintu hati kita, futuhul qulub lil ibadah wal muqarrab ilallah, untuk ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cara yang diberikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Muslim. Alfu minkum wallahul muwafiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.